Selalu saja ada yang memaknai dengan cara berbeda terhadap sebuah peristiwa atau kejadian. Tak melulu dari satu sudut pandang, tapi melalui sisi yang berbeda. Jenaka juga bisa. Virus corona menjadi buah bibir belakangan tak terkecuali. Info COVID-19 telah memunculkan inspirasi karena menyampaikannya secara tak biasa atau malah jadi bahan candaan yang sejenak bisa mengendurkan ketegangan. Sepekan ini viral video yang beredar di jejaring sosial. Menarik, menggelitik, tapi tak kehilangan makna. Aku tak mau bila dipaksa, walau corona pas kawinnya. Aku tak ingin menjual cinta, oh cinta bukan barang dagangan. Jauh sebelum virus corona heboh jadi bahan pemberitaan, Ratu Dangdut Elvy Sukaesih sudah mempopulerkannya hampir 4 tahun lalu. Dalam liriknya, corona bukan dimaknai dengan jenis virus, tapi sebagai alat tukar cinta yang saat itu corona menjadi salah satu kendaraan mewah. Elvy rela mati dibanding menukar cintanya dengan sebuah mobil keluaran tahun 1957 hingga 2001 itu. Lagu Corona atau Demi Cinta diciptakan oleh Awap Abdullah yang populer tahun 1972 di bawah iringan Orkes Melayu Purnama. Tak mau mati karena corona. Teruntuk teman-temanku yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, latang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wet paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipok, emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu, lu kagak masuk di kepala lu. Begitulah cuplikan Bintang Emon menyampaikan suara hatinya tanpa pesan sponsor terkait corona. Bukan komika namanya kalau nggak lucu. Begitupun dengan komika Bintang Emon pada sebuah video berdurasi 2 menit 20 detik yang sedang viral. Diselingi kata-kata lucu membuat video ini mendadak disukai banyak orang. Pesannya agar kita waspada terhadap bahaya corona. Juara stand up komedi tahun 2017 ini mengaku hanya membawa misi ingin mengingatkan tentang bahaya corona sekaligus menampik adanya endorse. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan. Bagi fans Rhoma Irama dan Soneta, lagu berjudul Citra Cinta yang disuarakan oleh si Raja Dangdut tak asing lagi. Lagu ini mengisahkan betapa mulianya makna cinta yang sesungguhnya. Syair yang sudah begitu akrab membuat nada dan irama lagu akrab di telinga. Digemparkan seisi dunia dengan virus bernama corona yang konon katanya sangat berbahaya, mengancam hidup manusia. Meskipun syairnya berbeda, lagu ini tetap memiliki makna karena mengandung isu corona di dalamnya tentang ancaman terhadap nyawa manusia. Disisipi unsur dakwah sebagaimana setiap lagu ciptaan Rhoma Irama, sang penyanyi pun mengabarkan tentang banyaknya manusia yang lepas iman dan tak percaya lagi pada Tuhan. Apapun ceritanya, bagaimanapun caranya, kreativitas terbukti tak berbatas. Hantu corona pun bisa menumbuhkan inspirasi. Yang terpenting adalah pesannya sampai, dan tak kalah penting adalah memunculkan kesadaran pemirsa. Menipisnya stok serta mahalnya harga pakaian APD atau alat pelindung diri bagi para tenaga medis yang menangani kasus corona membuat banyak pihak berduyun-duyun mengumpulkan dana untuk membantu membeli kebutuhan tersebut dengan cara berdonasi. Namun lain halnya dengan desainer senior Anne Avanti.
Wanita 65 tahun ini memilih untuk membuat sendiri pakaian pelindung bagi para tenaga kesehatan yang tengah berjuang merawat para pasien corona. Dalam unggahan di Instagramnya, ia bahkan menghentikan segala proses produksi demi fokus dalam pembuatan baju APD yang akan diserahkan kepada para tenaga medis di rumah sakit. Penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan membuat masyarakat kini semakin giat mengkampanyekan social distancing. Alhasil, beberapa tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau mal yang biasanya dipadati pengunjung tampak sepi. Mal-mal di Jakarta bahkan memilih tutup selama beberapa hari ke depan. Hal ini dilakukan bukan semata-mata hanya karena faktor sepi pengunjung, melainkan juga demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di pusat-pusat perbelanjaan. Sebut saja Lipo Mall Puri, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Central Park, Senayan City, hingga Plaza Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari keluarga kerajaan Inggris. Sang putra mahkota Pangeran Charles kemarin dinyatakan positif pasca melakukan tes virus COVID-19. Sementara istrinya Camilla Rosemary Shan yang juga telah melakukan tes dinyatakan negatif dari virus yang tengah menjangkiti seluruh dunia. Pria bergelar Prince of Wales itu kini tengah melakukan isolasi diri bersama sang istri di Aberdeen, Skotlandia. Lantas bagaimana dengan kondisi ibundanya, Ratu Elizabeth II? Pihak Istana Buckingham mengungkapkan jika kondisi sang ratu dalam keadaan sehat. Ia dan suaminya, Pangeran Philip, memilih meninggalkan Istana Buckingham dan menetap di Kastil Windsor selama wabah virus corona ini merebak. Di sisi lain, dilansir dari situs Yahoo Entertainment, putra Pangeran Charles, Pangeran William, memilih mengasingkan diri beserta istri dan ketiga anaknya ke Anwen Hall di Sandringham, Inggris. Sementara dilansir dari Daily Mail, adik Pangeran William, Pangeran Harry, memilih untuk menetap di Vancouver, Kanada bersama istrinya Meghan Markle sejak memutuskan keluar dari keluarga kerajaan Inggris. Wabah COVID-19 benar-benar telah mengubah sebagian peradaban manusia di planet bumi. Tidak saja terkait cara pandang terhadap kesehatan, juga berdampak kepada aktivitas sehari-hari. Nyaris semuanya bergeser dalam sekejap waktu. Namun selalu ada hikmah di balik musibah. Yang paling terasa kini semua orang memiliki banyak waktu bersama keluarga, bermain bersama anak, serta peduli kepada lingkungan. Juliana Mukhtar, istri mendiang Herman Sikumbang, memanfaatkan waktu di rumah aja bersama dua anak lelakinya. Setiap pagi, model asal Aceh ini mengajak anak-anaknya bersepeda keliling kompleks perumahan. Jadi jam 10 ini adalah jam terbaik buat berjemur. Dan anak-anak senang banget walaupun nggak sekolah. Jadi mereka bisa beraktivitas secara sehat. Biar apa? Sehat. Oke. Tidak sekedar memanfaatkan waktu luang selama masa social distancing, juga berguna untuk kebugaran tubuh. Tak lupa pula, ia mengajarkan sang anak untuk menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan. Masifnya penyebaran virus corona nyatanya tak membuat mati gaya, apalagi hanya berdiam diri. Lain lagi yang dilakukan Rico Ceper. Diam diri selama masa karantina di rumah aja diisi dengan kegiatan yang berbeda. Presenter dan komedian ini turun langsung menyemprotkan disinfektan di kediamannya. Bergaya bak petugas kebersihan, co-host hitam putih ini dengan semangat tinggi menenteng semprotan di punggung. Kaki memakai sepatu bot, lengkap pula dengan sarung tangan. Tak saja di rumahnya, ia juga terlihat berkeliling ke beberapa rumah di sekitar tempat tinggal. Sampai mana tadi? Kegiatan yang nyata dalam mengurangi penyebaran virus corona. Di rumah aja nyatanya tak membuatnya kehilangan cara mengisi waktu dengan aktivitas yang bermanfaat. Guys, jadi ini instruktur kesehatan kita. Datangnya dari mana? Karena sekarang lagi banyak virus bersebaran, jadi kita harus tetap Di rumah menjaga aja ya. imunitas kita supaya kuat dan harus Minum social vitamin C, vitamin A, vitamin D, makan buah-buahan, makan jahe dan kunyit. Iya. Setiap Sementara itu, momen di rumah aja justru disyukuri oleh Giring X Niji.
Pasalnya, sejak keluarganya melakukan social distancing, ia dan anak serta istrinya jadi memiliki porsi lebih banyak waktu bersama. Giring pun memanfaatkan momen tersebut dengan banyak hal, mulai dari menemani anak-anaknya berjemur di pagi hari, menemaninya belajar, hingga mengajarkan mereka bercocok tanam. Selamat pagi, pemirsa semua yang lagi nonton di rumah. Kalau pagi-pagi selama kita lagi work from home adalah biasa berjemur jam 10 pagi. Karena yang gue tahu bahwa setiap selama lagi ada musibah corona ini, ternyata jam 10 pagi mataharinya sangat bagus buat kesehatan. Aku lagi bikin kue. Lagi nanam apa sih, Jess? Udang coba sama Pak Aryan sama kentang. Kentang. Terus ini bibit cabe, bibit daun bawang. Jaja sudah semprot ini belum? Udah airin belum? Belum diairin ya. Cuma juga kita tahu bahwa anak-anak sekarang kan sekolahnya pakai online. Sekarang bisa dilihat Zidan lagi siap-siap untuk baru bangun langsung belajar ya Dan ya. Kamu telat bangun ya. Oke Zidan, hari ini bakal mulai sekolah hari pertama di rumah. Karena kemarin seminggu yang lalu kan habis ujian mereka semua libur. Sekarang semprotin biar sehat ya. Tuh. Pencet yang ini ya, pencet ini saya. Pencet yang ini. Nah, ini pencet. Pencet. Nah, Aisyah sekarang lagi nyiram tanaman. Yang jelas, gimana rasanya udah 9 hari di rumah, Syah? Enak aja. I stay home for family. Oke, ada yang mau kamu bilang nggak buat pemirsa di rumah? Stay safe. Stay safe, stay healthy. Oke, terima kasih ya teman-teman udah nontonin kegiatan keluarga aku selama lagi di rumah. Ada yang bercocok tanam, ada yang nyiram tanaman, dan ada yang mulai sekolah via online. Dan setelah lagi jam 10 nih, saya juga harus siap-siap meeting buat di kantor, meeting kantor yang dilakukan semua serba via online. Oke Indonesia, stay safe, stay healthy guys. God bless Indonesia.